Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semua. Bergabung lagi kita kembali di channel saya di dunia investasi properti. Nah, kali ini saya akan membahas tentang susahnya ngumpulin DP buat KPR gitu loh. Karena memang masalah DP ini menjadi salah satu problem utama ketika orang mau mengajukan KPR. Perkenalkan, nama saya Erik Hermanto. Saya adalah salah seorang praktisi di dunia investasi properti dan juga saat ini saya berprofesi sebagai seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia dan juga mentor bagi beberapa teman-teman properti. Kenapa sih orang kok susah ngumpulin DP gitu loh? Kalau saya tarik sumbernya, salah satu masalah utamanya adalah konsumtif ya. Jadi dari diri kitanya dulu nih ya. Diri kitanya yang susah mengendalikan keinginan. Memang sih setiap hari kita diasupin sama ratusan iklan, kita lihat handphone sebentar udah iklannya udah masuk semuanya. Ya lihat YouTube aja udah lihat iklan dulu gitu loh. Ya kan, jadi iklannya apalagi iklan TV ya, iklan di jalan, billboard dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali nih godaan-godaan ataupun informasi-informasi yang membuat kita tergoda untuk men-spend uang kita. Nah, kuncinya adalah pertama ya kita harus bisa kontrol diri kita. Caranya gimana ya? Kita disiplin. Kita coba sisihkan. Bisa nggak sih kita sisihkan 50% dari pendapatan kita? Terus kemudian disiplin ketat terhadap pengeluaran. Ini loh budget untuk pengeluaran sekian. Pokoknya titik. Nggak ada uang ya udah jangan beli gitu doang. Jadi kamu membuat pos-pos untuk pengelolaan money managementnya kamu sendiri pribadi. Terus itu pertama. Kedua adalah hidup sederhana. Ya, hidup sederhana. Jadi kita biasakan mau sampai level kamu sehebat apapun, jenjang jabatan kamu naik, ataupun usaha kamu maju, ataupun karir kamu maju juga dengan pesat, ya. Jangan tingkatkan lifestyle kamu. Hidup biasa aja. Ya, hidup sederhana aja. Jadi ketika kita udah terbiasa hidup sederhana, ya udah as it is apa adanya, biasa aja. Juga spending kita juga nggak bakal naik-naik banyak. Nah, ketika spending kita nggak naik banyak, berarti kita bisa nabung lebih banyak, kita bisa invest lebih banyak. Dan artinya tentu DP yang kita kumpulkan akan bisa lebih banyak lagi. Satu contoh di mana saya pribadi, saya ada membangun beberapa klaster perumahan dan kita menjual perumahan. Selalu komen yang muncul adalah, Pak Erik, kita bisa cicilnya, bisa gak DP-nya 0%? Oh, DP-nya 0%, aku bingung deh. Cicilnya bisa per bulan tapi DP-nya nggak bisa gitu loh ya kan. Dan ini bukan sekali dua kali, sering banget gitu loh. Atau misalkan aku minta DP-nya 20%, dia orang pasti biasanya, oh Pak, bisa gak DP-nya jangan 20%, misalnya 5% atau 10% aja gitu loh, ya kan. Nah, ini sering banget kejadian seperti ini. Artinya mereka sanggup bayar cicilan tapi mereka nggak sanggup bayar DP. Ini ada masalah nih sama perilaku dalam hidupnya mereka gitu loh, ya. Perilaku hidupnya mereka pasti ada something wrong gitu loh. Dengan penghasilan sedemikian besar tapi mereka nggak sanggup untuk membayar DP-nya gitu loh. Ya, sampai akhirnya pada satu titik aku bantuin salah satu orang pembeliku memang udah serius banget ya, terus aku bantuin dia bayar DP-nya di belakang deh, nggak apa-apa. Jadi pelan-pelan dia janji akan ngelunasin dalam waktu 3 bulan, ya kan? Dengan cara menjual mobilnya dia gitu loh, ya kan? Nah, terus kemudian udah jalan, udah selesai, terus kemudian kita cari win-winnya. Ini orang emang udah serius, udah pengajuan KPR juga berjalan dengan lancar, dengan baik. Cuma memang pelakuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, DP-nya kurang, ya udah akhirnya dia mau jual mobilnya. Ya, jual mobilnya 3 bulan nggak kejual-jual. Nah, ini ada cerita lucu juga. Aku tanya kenapa nggak kejualnya gitu loh. Nggak kejualnya, kok mobilnya di Lampung ya, orangnya tinggal di Tangerang, mobilnya di Lampung. Di Lampung susah nih jualnya nih ya kan, harganya rendah banget gitu loh. Ya udah, terus aku bilang, Bapak kan ini waktunya udah jatuh tempo 3 bulan, masih nggak bisa bayar juga gitu loh. Terus kemudian aku bilang, BPKB-nya waktu itu aku tahan. Ya, BPKB-nya aku tahan. Si Bapak itu akhirnya
Saya bilang gini, Bapak iklanin di OLX saja, di iklan online. Dia jawabnya begini, Pak, orang di Lampung nggak ada yang lihat OLX gitu loh. Akhirnya aku kesel, aku bantuin dia iklanin mobilnya dia di OLX. Aku langsung kasih yang premium punya iklannya. Dalam waktu 1 minggu, mobil itu langsung terjual. Dan akhirnya ya terbantulah gitu loh ya. Dia juga merasa terbantu, aku juga terbantu. Ya ini kita banyak cara kita untuk ngumpulin DP. Ada juga yang selama ada kemauan, ada juga pembeli rumahku nggak punya DP di awal, tapi karena dia punya kemauan tekad yang kuat, akhirnya jalan untuk pendapatan DP terbuka aja gitu loh. Ya terbuka aja. Aku bisa kenalin ke orangnya jika Anda tertarik gitu loh. Jadi ini memang adalah orang-orang yang nyata dan orang-orang yang punya kemauan yang kuat untuk punya rumah pertama. Dan aku bantu mereka untuk mewujudkannya. Ini adalah suatu pengalaman, suatu nilai yang sangat berharga sekali dalam hidup kita gitu loh. Jadi kita bikin rumah, jual rumah, nggak cuma untung, tapi juga mendapatkan manfaat. Kita bisa membantu mereka mewujudkan rumah pertamanya. Demikian sharing dari saya. Jika Anda merasa bermanfaat, silakan like dan subscribe channel saya supaya mendapatkan info-info terbaru lagi tentang investasi properti. Saya Erik Hermanto. Selamat berinvestasi properti secara cerdas.